Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Siti Alida dengan NIM E2110073, mahasiswa pertukaran MBKM Universitas Juanda. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan ke-6, yaitu presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 mengenai perbandingan KUHP dan RKUHP. RUU KUHP merupakan undang-undang yang disusun dengan tujuan untuk mengupdate KUHP yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indië dan menyesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Harzai Artigeler adalah warisan kolonial Belanda yang juga disebut pasal penghinaan presiden karena dikategorikan sebagai kejahatan kepada negara. Dengan delik ini, Harzai adalah cara pemerintah kolonial membungkam daerah jajahan yang kritis terhadap penguasa antara hak dan kewajiban HAM. Dalam KUHP mengatur bagaimana penyerangan presiden dan wakil presiden seperti tertera dalam pasal 134, 136, serta pasal 137. Alasan dicabut oleh MK karena produk hukum kolonial Belanda dinilai menimbulkan multitafsir dan disalahgunakan oleh penguasa. Contoh pada zaman Presiden Soekarno. Misalnya Agustus 1930 diadili di Pengadilan Bandung dengan menggunakan pasal-pasal terkait harta ini. Buku ke-1 KUHP pasal 205 mengatur mulai ruang lingkup berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pengertian istilah, serta ketentuan penutup. Lex serta rumusan delik pidana itu harus jelas. Lex stricta, rumusan pidana itu harus tegas dan hukum tertulis dimaknai rigid, tidak boleh diperluas. Adapun 17 keunggulan buku RKUHP. 1. Bertitik tolak dari asas keseimbangan. 2. Rekodifikasi hukum pidana yang terbuka dan teratas. Yang ketiga, tujuan pemidanaan. Yang keempat, pedoman pemidanaan, dan seterusnya. Isu krusial buku 1 tentang ketentuan umum, yaitu Living Law pasal 12 RKUHP. 1. Tindak pidana merupakan perbuatan oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana atau tindakan. 2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana harus bersifat melawan hukum yang hidup di masyarakat. Yang ketiga, setiap tindak pidana bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar. Pidana mati pasal 67 dan 100 KUHP. Baik, mungkin segitu saja review materi kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.